menguak misteri latar belakang pemberontakan. Baik teman-teman sekalian, kita ketemu lagi nih. Kebetulan alhamdulillah Pak Haji Nasir udah menyempatkan hadir ini ke workshop sejarah Geger Cilegon nih, jauh-jauh dari Gerem. Kita mau ngobrol-ngobrol aja Pak Haji. Karena memang jarang sekali ya orang yang memperdalam sejarah di Cilegon ini gitu. Karena memang selama saya mencoba juga kesana kemari keluyuran, ya waktu itu sih saya pernah ketemu Pak Haji tahun berapa itu ya, di waktu itu masih helipad ya, di helipad itu waktu itu sama Pak Haji Nawawi Sahim juga. Nah dari situlah saya juga mulai tahu tuh bahwa Pak Haji tuh menggali sejarah Geger Cilegon lah, kalau istilahnya sekarang kan orang lebih tahunya Geger Cilegon itu. Nah, tapi kenapa waktu itu nggak kedengeran tuh Pak Haji, nggak kedengeran gitu. Hanya saya yang tahu karena waktu itu sempat ngobrol kita gitu. Nah orang lain kan nggak tahu. Nah kenapa baru sekarang itu tiba-tiba muncul lewat Facebook, kemudian malah rajin gitu Pak Haji untuk mengupload itu. Kira-kira gimana tuh ceritanya dulu? Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore ya. Selamat sore ya. Selamat sore ini. Kebetulan saya diundang nih ya oleh Pak Bambang di workshop Geger Cilegon ini. Dan luar biasa ini catatan-catatannya ini. Di rumah saya juga nggak ada ini Pak Bambang. Kalau di rumah saya adanya cuman rak-rak buku aja. Tapi terkait dengan masalah kenapa sih nggak muncul. Nah sebetulnya kalau bicara soal keinginan untuk penggali itu, sebetulnya sih kita sebagai orang Banten ya semuanya juga punya niat untuk itu. Tetapi memang sekarang kan musim medsos ya. Musim medsos. Saya jarang muncul di medsos berbicara masalah Banten dalam konteks yang luas, kemudian Cilegon dalam arti yang sempit gitu ya. Tetapi intinya adalah ini adalah persoalan kebantenan gitu ya. Nah selama musim medsos itulah saya sebetulnya sering juga sih mengupload beberapa tulisan terkait dengan masalah-masalah kebantenan ini Pak Bambang. Tetapi memang dulu sebelum kita ketemu itu kan sebetulnya belum musim medsos itu, belum begitu rame ya medsos itu ya. Adanya saya menulis di konten-konten di media gitu. Kadang-kadang saya nulis di koran, kadang-kadang saya kalau itu juga sering baca juga tuh kalau cuma di medianya itu. Ya, ada saya di Kompasiana, di Indonesiana yang milik Tempo. Kalau Kompasiana itu kan milik Kompas. Indonesiana itu milik Tempo, dan kemudian juga di pers lokal. Pers lokal, Banten Raya, Kabar Banten. Jadi tepatnya kira-kira Pak Haji ini dari tahun berapa sudah senang artinya memperdalam atau memperhatikan sejarah-sejarah tentang sejarah lah di Banten ini gitu. Dari tahun berapa nih Pak Haji? Itu tahun 90-an Pak Bambang sebetulnya. Ketika saya masuk di Sosiologi Universitas Gadjah Mada itu. Artinya di situ saya dipertemukan itu dengan pembimbing saya, dosen saya itu Profesor Sartono Kartodirjo. Karena di sosiologi itu ada mata kuliah tentang gerakan sosial. Nah gerakan sosial ini kaitannya kan dengan pendekatan sejarah nih. Maka dari itu saya mencoba menggali tentang persoalan-persoalan gerakan sosial yang ada di Banten, baik itu dari abad yang ke abad 16 ketika misalnya pertama kali tumbuhnya Kesultanan Banten, sampai fokus kepada Geger Cilegon. Geger Cilegon di mana diviralkan oleh Pak Bambang. Saya ikut tertarik juga menggali itu akhirnya kan. Akhirnya saya berupaya untuk melengkapi itu. Saya mencoba meresensi buku tentang pemberontakan petani Banten yang saya sebut kronik ya, perjuangan masyarakat Cilegon melawan yang saya dikasih itu. Itu. Tetapi itu memang
catatan-catatan khusus tentang Geger Cilegon. Nah, sebetulnya tentang Banten ini memang sebetulnya menarik Pak Bambang untuk dikaji iya, gitu loh. Sangat menarik ya. Sangat menarik Sangat itu. betul, Artinya kalau ya. kita berbicara Banten maka tidak lepas dari berbicara masalah kesultanan. Intinya Kesultanan Banten itu kan negara, negara ya. negara betul, pada saat dan negara yang merdeka. terus kayaknya negara paling maju waktu Paling itu ya. maju Iya, untuk paling zaman maju itu, zaman untuk itu. abad 16 itu. Samping ada Demak, Cirebon, ya kan? Ya. Kemudian Banten muncul sebagai negara yang berdaulat, Hmm, yang menguasai perdagangan internasional. Jadi tidak hanya berbicara masalah Kesultanan Ansih, tetapi abad itu Kesultanan Banten itu sudah merupakan negara berdaulat yang bisa berhubungan secara internasional karena perdagangan itu. Iya, iya. Menjadi pusat perdagangan malah Menjadi ya. pusat perdagangan Nusantara. internasional. Ya. Terutama Nusantara ya. Nusantara. Tapi hubungannya juga kemudian ke ya. internasional. Internasional. Apalagi misalnya ketika zamannya Sultan Ageng Tirtayasa itu. Semua itu kan Asia Tenggara itu betul-betul sudah dijalin hubungan sedemikian rupa itu dengan pada saat Sultan Ageng Tirtayasa itu. Sebelumnya juga sudah ada. Sudah ada ya. Sebelumnya juga sudah ada. Jadi sebelum kita mencoba mendalami tentang Bantennya ya, sejarah Bantennya, Geger Cilegon ini kan dari dulu juga sudah dikenal orang gitu Pak. Iya. Saya juga sering lihat di internet ya, sering nonton di YouTube. Cuman ceritanya kayaknya begitu singkat gitu ya. Artinya singkat bukan ini ya, maksudnya begitu sederhana, latar belakangnya cuman sekedar adanya bencana alam, gunung Krakatau meletus, wabah penyakit, semua kayaknya seragam latar belakangnya ya, penyebab Geger Cilegon itu gitu. Nah, kemudian saya waktu itu mencoba mencari dari buku, ternyata latar belakangnya merupakan suatu kerinduan rakyat Banten terhadap kesultanan gitu dan untuk membangkitkan kembali. Nah, kira-kira menurut Pak Haji bagaimana tuh Pak Haji? Ya. Jadi itu Pak Bambang terkait di dalam ilmu gerakan sosial itu namanya milenarisme. Milenarisme ya, berarti Milenarisme atau milenarisme, gerakan yang merindukan kembali tatanan lama. Ingin menghidupkan kembali tatanan baru. Menghidupkan tatanan lama ke dalam tatanan yang baru ya. Nah, terkait dengan persoalan itu, gerakan-gerakan sebelum Geger Cilegon pun itu terkait dengan masalah itu. Nyai Gumparan ingin menghidupkan kembali pemberontakan Ki Wahia. Ya. Itu yang berkolaborasi dengan Pangeran Jayakarta. Iya. Karena apa? Pangeran Jayakarta ini kan sebetulnya anak bupati yang tidak diangkat oleh Belanda menjadi bupati gitu. Iya. Tetapi intinya gerakan-gerakan seperti itu, gerakan Nyai Gumparan, gerakan Cikande, Wahia. Nah, itu semuanya itu adalah dilatar belakangi oleh keinginan menghidupkan kembali kerinduan tentang kesultanan yang sudah dihapuskan oleh pemerintahan kolonial Raffles. Jadi begini Pak Haji, kalau kita lihat dari apa yang disampaikan Pak Haji ya, berarti di Banten mah beruntun sekali pemberontakan itu. Dari Nyi Gumparan, terus kemudian ada Ki Wahia 1850 ya. Bahkan katanya Tegal Tong yang dibakar ya. Itu peristiwa itu ya. Karena mencari pembunuhnya itu kan dicari nggak ada yang ngaku, Tegal Tongleng namanya ya. Yang lihat di Facebooknya itu. Nah, kemudian banyak sekali sebelum itu juga ada rentetan-rentetan peristiwa-peristiwa yang terjadi kayak pembunuhan Tuan Tanah Kampoy itu Tuan Tanah Cikande Udik itu gitu. Sampai akhirnya terjadi 1845 itu terjadi penggantungan Serang kalau nggak salah itu ya. Nah, melihat dari itu kayaknya apa cuma di Banten aja Pak Haji? Apakah karena di Banten spesifik kesultanannya dihapuskan sama itu, barangkali itu di Banten aja atau di tempat lain juga ada, kira-kira gimana tuh Pak? Ya sebetulnya tidak hanya bicara Banten saja kalau persoalan gerakan-gerakan di awal abad pertengahan ya, abad 19 itu. Di seluruh Nusantara, saya menyebutnya Nusantara aja Pak Bambang ya. Nusantara aja dulu ya. Kalau Indonesia belum ada kan. Di mana-mana itu ada gitu.
Bagaimana perang Diponegoro, bagaimana perang Padri, bagaimana pemberontakan Raden Intan gitu. Dan itu kan sebetulnya jatuh pada masa-masa yang sama itu. Iyalah, di antara itu ya, Ya, di antara ya. tenggang Tentang waktunya waktu yang itu sama ya. itu. Tenggang waktu yang sama. Karena apa? Seperti misalnya Ki Wahya. Mm. Ki Wahya ini kan pada saat itu pemberontakan 1850 ya. 1850 ya. Ketika di setelah terjadi pemberontakan itu Ki Wahya kan ke Lampung. Ke Lampung, iya. Ke Lampung ikut dalam pemberontakan Raden Inten yang kedua, bukan Raden Inten pertama ya. Oh, yang keduanya. Yang keduanya ya. yang keduanya itu. Termasuk juga setelah itu kan banyak yang ditangkap. Termasuk Pangeran Jayakarta itu waktu itu juga ditangkap kemudian dibuang. Kemudian anak-anaknya Ki Wahya juga ditangkap juga ditangkap juga gitu. Ya. Nah, ini sebetulnya sebelum pemberontakan Ki Wasit itu, pemberontakan sebelumnya itu adalah mata rantai gitu. Mata rantai. Mata rantai pemberontakan Ki Cilegon ini mata rantai daripada pemberontakan sebelumnya. Karena apa? Tokoh-tokohnya ada di situ. Iya, iya. Kalaupun bukan tokohnya, itu anaknya ya ini. Iya, anak-anak. Iya kan? Seperti misalnya anak-anaknya Ki Wahya. Iya, anak-anak Ki Wahya ikut di dalam pemberontakan. Iya, dalam Geger Cilegon. Geger Cilegon. Termasuk juga pemberontakan Ki Wahya itu juga ada ikut orang-orang yang dulu pemberontakan sebelumnya. Iya, iya. Jadi tadi kan karena disinggung di Nusantara ya, tadi kan kalau di Nusantara berarti di luar Banten ya. Ya. Luar Banten itu ada juga peperangan, perang Padri, perang Diponegoro dan sebagainya. Tapi kalau secara spesifik misalnya saya mengatakan begini, kalau di Banten mah khusus memang punya tujuan yang jelas gitu Pak Ji. Merebut kemerdekaan dari Belanda, tujuannya membangun pemerintahan sendiri di Banten gitu. Lah kalau yang lain saya kira ada unsur-unsur lainnya dulu gitu Pak Ji. Misalnya karena adanya perang Padri kan sebetulnya perang adat itu yang dibantu oleh Belanda. Coba kira-kira biar agak detail Pak Ji, agak terbuka lah gitu. Ya sebetulnya sih nilainya sama Pak Bambang. Sama ya? Nilainya sama karena apa? Mereka berontak terhadap imperialisme kan. Mereka berontak terhadap hegemoni company. Walaupun pada saat itu tentunya ini kan terkait juga dengan persoalan-persoalan internalnya ya, latar belakangnya gitu. Contoh misalnya di Banten ya, bagaimana pemberontakan Sultan Haji. Bagaimana pemberontakan Sultan Haji ini karena di situ Belanda punya kepentingan, Sultan Haji juga punya kepentingan, akhirnya berkolaborasi untuk meruntuhkan bapaknya. Terjadilah peperangan antara Sultan Ageng Tirtayasa dengan Belanda di satu pihak dan anaknya di pihak lain itu. Jadi dua kepentingan inilah yang kemudian berkolaborasi, tetapi ini juga Sultan Ageng Tirtayasa ini ingin mengangkat derajat. Kita pengen bebas gitu. Termasuk Geger Cilegon misalnya. Syekh Abdul Karim itu sampai bicara selama masih ada pemerintahan kafir, pemerintahan asing, saya tidak akan menginjakkan kaki lagi ke Banten. Nah, itu artinya proses ingin bebas dari penjajahan. Kalau kata kemerdekaan kan belum ada waktu itu. Tetapi ingin bebas ya, betul ya. Kalau kata kemerdekaan mah lahirnya ke sini itu mau sudah nasionalisme ke sini masuknya itu. Bahkan sudah lahir istilah Indonesia. Istilah Indonesia itu sudah ada ya. Sejak Sumpah Pemuda dan juga sebelumnya juga sejak penciptaan lagu. Baru Supratman itu. Baru ada istilah teriak merdeka. Tetapi dulu juga ada nasionalismenya, tapi nasionalisme dalam konteks kesultanan kan gitu. Kesultanan. Bagaimana Sultan Ageng Tirtayasa itu dengan nasionalisme yang tinggi membangun negeri. Di samping membangun perdagangan, hubungan luar negeri, dia membangun rakyatnya juga dengan pertanian. Nah, tadi ini kembali lagi tadi yang diceritakan kan
Sultan Ageng Tirtayasa dengan Sultan Haji ya. Ya. Berarti bapak anak nih. Tapi kalau melihat dari perjalanan sejarah masa lalu juga hal begitu tuh kayaknya lumrah Pak Haji ya. Artinya anak merebut kekuasaan bapaknya, menjatuhkan bapaknya, adiknya gitu, saling sikut itu. Bagaimana nih Pak Haji dalam dunia apa namanya kerajaan-kerajaan kok seperti itu gitu? Apa nggak bisa dimusyawarahkan atau bagaimana gitu? Ya kalau saya mengatakan sebetulnya bukan lumrah ya. Apa istilahnya ya? Kalau lumrah itu kan seolah-olah pembenaran itu ya. Oh, pembenaran ya. Tetapi sering terjadi lah gitu tuh. Tetapi karena persoalannya apa? Ya Sering. persoalan kepentingan. Sering terjadi dan selalu terjadi. Selalu Pak Haji. terjadi, Selalu terjadi kepentingan. ya. Bahkan di Banten itu yang menurut saya sih membaca Hmm. literatur-literatur yang ada di Banten ini yang paling rame itu sebetulnya sebelum Sultan Ageng Tirtayasa. Sebelumnya ya. Sebelumnya. Kalau Sultan Ageng Tirtayasa malah nggak seberapa ya. Nggak seberapa. Nggak seberapa rame. Iya. Karena kalau nggak salah ada perang Pailir segala itu Iya. Pak Haji. Iya. Ya, artinya Pailir itu kan terkait dengan ketidakpuasan para pangeran nih Iya, para terhadap wali raja yang Mm-mm. pada saat itu diserahkan ke Mangkubumi ya. Iya. Dan itu terjadi kalau tidak salah pada saat periodenya Maulana Muhammad meninggal. Maulana Muhammad meninggal ya. Iya, karena apa? Anaknya masih kecil. Anaknya masih kecil gitu. Kalau nggak salah umur 9 bulan. Maulana Muhammad 5 bulan. Oh, 5 waktu itu. bulan ya, umur Anak. masih bayi ya Iya. anaknya. Dan Maulana kan Muhammad sebelum Maulana Muhammad juga sempat terjadi juga. Begitu Maulana Yusuf meninggal, Maulana Muhammad baru berumur 9 tahun kan? 9 tahun ya waktu itu. Jadi gitu. kayaknya beruntun amat ya Beruntun. gitu ya. Nah, Dari Maulana Yusuf Karena meninggal iya, ya. karena Maulana Yusuf punya anak juga di samping apa namanya? Maulana Muhammad, Sultan Ageng Tirtayasa itu punya anak Maulana Yusuf dan kemudian yang disebut Pangeran Jepara itu loh. Ya, Pangeran Ya kan? Jepara yang Iya. di apa namanya diambil sama Ratu Kalinyamat Ratu itu ya. Kalinyamat, Ya, gitu. diambil menantu ya. Dia merasa bahwa takhta ini sebaiknya diambil Karena oleh Pangeran Jepara ini adiknya Maulana Yusuf. Maulana Yusuf ya, Anaknya merasa punya hak. merasa punya hak karena putra mahkota masih masih kecil. kecil itu. Jadi- Sehingga terjadilah waktu itu penyerangan Maulana Pangeran Jepara ke Banten, tetapi kan kemudian Banten tidak terima nih, itu bahwa terjadilah peperangan. Tapi terjadi peperangan besar ya. besar Terjadi itu. peperangan besar juga ya Peperangan antara adik dengan paman, paman. Ya, antara adik dengan paman. antara paman dan ponakan lah. Iya, gitu. kan karena kan waktu itu masih kecil. Masih kecil. Gitu. Jadi yang perangnya berarti kan ininya dalam keadaan sakit, Pak. Iya, Maulana Maulana Yusuf Yusufnya masih dalam keadaan sakit sakit. berarti sama pangeran yang lainnya Iya. gitu. Iya, iya. Jadi gitu sebelumnya. Nah, ketika sudah diserahkan ke Maulana Muhammad, menurut pupuh yang ada di dalam buku ini, Maulana Muhammad kan ke Palembang tuh. Iya. Karena abad itu bukan hanya persoalan ekspansi perdagangan, tetapi juga ekspansi Wilayah wilayah. juga ya. Wilayah. Betul, ya. Berarti begini Pak Haji, saya potong. Berarti waktu itu juga kita ini sudah mengenal menjajah ya. Penjajahan itu kita itu sudah mengenal, artinya menjajah orang lain gitu. Misalnya dari Banten menjajah ke Palembang, terus dari Singosari menjajah atau Majapahit menjajah sampai ke Indonesia gitu, seluruh wilayah. Ya kalau saya sih tidak mengatakan menjajah lah Pak Bambang. Enggak ya. Tetapi saya mengatakan itu melebarkan sayap kekuasaan. Oh gitu. Ya. Melebarkan sayap kekuasaan, pengaruh kekuasaan. Berarti imperialisme ya. Imperialisme ya. Kayaknya gitu bahasanya ya, imperialisme melebarkan wilayah aja ya, bukan penjajahan kan. Iya, iya. Ya tapi saya maaf nih ngomong-ngomong ini saya pakai masker ini. Iya, nggak Musim apa-apa. sekarang ini kan maklum lah. gitu. Yang penting mah kedengeran suaranya Iya. Pak Haji. Iya, kedengeran nggak ini gitu. Gini Pak Bambang ya, saya sih berharap bahwa generasi sekarang ini bisalah untuk mendalami kembali tentang sejarah Banten. Iya.
bukan hanya persoalan pemberontakannya saja, tetapi nilai-nilai yang ada di dalam sejarah itu yang perlu kita ambil. Apa sih? Iya. Betul. Apa sih yang dapat kita ambil dari sekian sejarah peristiwa-peristiwa yang ada, baik itu dari pemberontakannya, kemudian dari hasil upaya para sultan. Misalnya contoh begini lah. Sultan Ageng Tirtayasa itu meninggalkan jejak-jejak peninggalan yang masih bisa dimanfaatkan. Misalnya apa tuh Pak Ji? Misalnya irigasi. Irigasi ya. Irigasi yang dari Sungai Tanara ya. Kemudian melingkar sampai Tirtayasa sampai Pontang, itu sebetulnya itu masih bisa dimanfaatkan. Iya, betul. Dalam konteks pemanfaatannya apa? Andai kata dibangun sekarang, berapa miliar itu? Mungkin begini kali barangkali Pak Ji, kalau tanggapan saya ya. Belanda aja waktu itu memanfaatkan itu ya. Belanda itu kayaknya memanfaatkan irigasinya kesultanan ya, dipakai gitu. Harusnya kita juga begitu barangkali ya. Iya kan, dimanfaatkan, dibagusi gitu ya. Iya, karena apa? Iya, Karena iya. Sultan Agung Tirtayasa itu peletak dasar pertanian di Banten. Iya. Walaupun memang dalam konteks politik aliran sungai itu juga dimanfaatkan juga untuk transportasi. Ya kan? Ya, Gitu. transportasi. Dan ini juga dikhawatirkan oleh Belanda waktu itu. Karena apa? Ini bisa dimanfaatkan untuk kepentingan politik, penyerangan ke Batavia. Iya. Itu. Jadi selalu diawasin ya kalau begitu ya. Diminum Ya. dulu nih. Diminum dulu Pak Maaf, Ji, sambil saya ngopi. minum dulu ya. Ini menaman juga obrolan kesana Ini kemari. mau ngobrol ke sana kemari nih. Iya. Hanya Pak Bambang pengen ngerekam ya. Intinya dalam obrolan ini kan ada yang bisa kita petik Pak Ji. Ya terutama tadi itu agar generasi mendatang atau generasi sekarang juga mereka lebih juga tertarik dengan sejarah. Iya, iya. Karena sebetulnya saya awalnya juga nggak tertarik Pak Ji. Begitu mendalami kok seru gitu, seru, menarik gitu. Makanya saya senang gitu. Bahkan saya menemukan begini sesuatu yang luar biasa Pak Ji ya. Pertama kali imperialisme ya, berarti pertama kali adanya kerajaan lah gitu ya, kalau saya istilahnya begitu. Itu kan pertama kali adanya di Banten gitu, di Pandeglang, namanya Salakan Negara gitu. Yang saya dapatkan informasi seperti itu. Kemudian terakhir itu yang dihapuskannya yang direbutnya Pajajaran direbut sama Banten. Dan menurut saya perebutan kekuasaan yang tidak berdarah Pak Ji. Banten merebut Pajajaran ini. Bahkan bukan cuma di Banten pesisir yang sekarang ini, tetapi sampai ke Banten pusat, sampai ke Pajajaran pusat ke Bogor juga akhirnya direbut sama Maulana Yusuf gitu. Dan kerajaannya juga rajanya juga akhirnya di stop lah istilahnya, karena batu untuk penobatan rajanya dibawa ke Istana Surosowan gitu. Jadi ditutuplah kerajaan Pajajaran itu oleh Kesultanan Banten gitu. Kemudian Kesultanan Banten dihapuskan oleh Inggris gitu. Jadi menarik gitu di Banten ini, ternyata nyebar kemana-mana larinya ke Banten juga gitu Pak Ji. Ya artinya gini, itu juga pengaruh daripada sejarah masa lalu ya. Artinya memang sebelum ada kesultanan ini kan di Banten sudah ada kerajaan. Sudah ada wilayah-wilayah kerajaan itu. Nah, saya sendiri ya jujur belum mendalami tentang kerajaan Salakan Negara, tetapi terkait dengan persoalan Pajajaran pada saat itu adalah ketika Sunan Gunjung Jati datang ke Banten kemudian diteruskan oleh Maulana Hasanuddin dan Syekh Yusuf. Karena memang Pajajaran pada saat itu pengaruhnya sudah mulai melemah. Sudah mulai melemah. Iya. Gitu loh. Tapi kalau misalnya apakah itu perebutannya berdarah atau tidak, saya jujur belum mendalami itu. Gitu Bagaimana perebutannya, yang saya tahu adalah bagaimana Pajajaran kemudian Banten Girang itu dikuasai oleh Sultan Hasanuddin, dan bahkan Banten Girang pertama kali juga dijadikan sebagai
pusat pemerintahan ya. Sultan Hasanuddin Dalam waktu 1 tahun kalau nggak salah satu ya. tahun sebelum 1 tahun. diperintahkan oleh Sunan Gunung Jati untuk membuat Pindah ke Sorosoan ya. Gitu. Tetapi sejak sejarah bahwa di Banten ini sebelum ada kesultanan memang sudah ada, itu memang ada. Karena apa? Di Pulau Sari ditemukan arca, ya kan? Itu. Bahkan yang menarik lagi katanya itu saya menemukan informasi juga dulunya Kerajaan Salakanegara juga mempunyai kerajaan-kerajaan kecil-kecil gitu ya di Banten, di wilayah ini. Bahkan salah satunya yang ada di Pulau Krakatau ya, bisa jadi. Iya. Gitu. Dan ternyata begitu tahun 1883 ada letusan besar, hancur gitu. Iya, bisa pulaunya. jadi. Tapi Iya. saya belum menemukan itu, Iya, Bang gitu. Saya pas Apakah baca apakah itu berdasarkan cerita atau literatur yang ada, saya belum menemukan itu. Tetapi yang paling inti adalah bahwa kerajaan di Nusantara ini itu memang tersebar di semua daerah. Di semua daerah. Iya. Apalagi di Kalimantan kan? Iya, Di Kalimantan itu kerajaan-kerajaan itu sampai sekarang juga kerajaan-kerajaan kecil itu masih ada kalau sekarang masih ada, eksis ya. masih eksis ya. Itu bahkan saya pernah mengawinkan anak nih di Kalimantan. Istana Raja. Di Kalau Kalimantan. tidak di Kalimantan Barat itu di Sanggau. Di Sanggau, di Istana Raja, kalau nggak salah namanya Istana Surya Negara waktu itu. Kalau nggak salah, iya. Karena apa? Karena di Kalimantan itu di tepian sungai Kapuas. Kapuas ya. Ya. Kapuas. Di tepian sungai itu banyak berjajar kerajaan-kerajaan kecil namanya kerajaan kecil, tetapi peninggalannya ada. Keratonnya masih ada, masjidnya masih ada. Jadi memang hampir semua kerajaan itu di lokasinya di tepi sungai ya. Di tepi sungai karena apa? Jalur pelayaran transportasi. Ya? Iya. Jadi teman-teman ya, kita ngobrol kesana kemari nih, nanti mungkin juga kita akan bahas secara spesifik masalah Geger Cilegonnya gitu kan, untuk memperdalam juga. Jadi sementara kita rehat sejenak, kemudian nanti kita kembali dengan pembahasan masalah tentang Geger Cilegonnya gitu ya. Walaupun ini mungkin tidak bisa full ya, tapi paling tidak bisa mewakili lah situasinya seperti apa.